Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel At-Tirmidzi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebagian besar kaum muslimin mungkin hanya mengenal ulama dari kalangan kaum laki-laki saja. Tetapi siapa sangka, ternyata ada seorang perempuan alim dan solihah. Salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan yang menjadi ulama besar dan masyhur, seorang wali dari kalangan perempuan, yang memiliki berbagai ilmu tinggi dan terkenal dengan ketakwaan dan kezuhudannya. Bahkan beliau juga menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imam mazhab yang besar dianut di berbagai belahan dunia. Lalu siapakah beliau? Berikut ini kami sampaikan biografi singkat dan karomahnya. Dialah Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan Al-Alawiyah Al-Hasaniyah atau Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silsilah ini masyhur menurut keterangan Imam Az-Zahabi Syafi'i yang hidup antara tahun-tahun 1274 sampai tahun 1348 Masehi di Damaskus, Suriah. Imam Ibnu Katsir yang hidup antara tahun 1301 sampai tahun 1373 Masehi, di Damaskus, Suriah, dan Ibnu Halikan rahimahullah yang hidup antara tahun 1211 sampai tahun 1282 Masehi, di Damaskus. Ayahnya, bernama Sayyid Al-Hasan bin Zaid rahimahullah, wafat 767 Masehi. Pernah menjadi seorang gubernur Madinah pada masa Khalifah Ja'far Al-Mansur dan menyampaikan hadis Nabi melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah. Menurut Imam Ibnu Katsir, salah satu anaknya, Al-Qasim bin Hasan yang wafat tahun 883 Masehi, saudara Sayyidah Nafisah, tinggal di Nishapur, Iran bagian timur. Ia merupakan seorang yang soleh dan zuhud. Sayyidah Nafisah sendiri merupakan seorang yang alim dan beberapa ulama nantinya mendapatkan manfaat dari ilmunya. Sayyidah Nafisah lahir di Makkah pada tahun 145 Hijriah atau 762 Masehi. Bisa dikatakan, beliau merupakan sosok terpelajar yang terlahir dari keluarga berada. Kendati demikian, Sayyidah Nafisah dikenal sebagai perempuan yang wirai dan zuhud, yang tidak silau dengan gelimang harta, kekuasaan atau jabatan. Saat usia 5 tahun, beliau dibawa oleh orang tuanya ke Madinah, karena ayahnya diangkat menjadi gubernur oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Selama di Madinah, ia melewati hari-harinya dengan berziarah ke makam Rasulullah. Saat di Madinah, Sayyidah Nafisah seringkali berada di Raudhah. Di sana, beliau seringkali berzikir, berdoa, dan menangis. Saat di Madinah juga, beliau bertemu dan mengaji kepada beberapa ulama perempuan, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in sampai menguasai berbagai ilmu, seperti Al-Quran, fikih, tafsir dan hadis, hingga ia dijuluki Nafisah Al-Ilm atau wanita berilmu. Saking cerdasnya, sampai suatu ketika, julukan itu ditambahkan menjadi Nafisah Al-Ilm wa Karimah Ad-Darain, atau perempuan ulama dan perempuan mulia di dunia akhirat. Beliau juga sering disebut sebagai abidah zahidah atau orang yang tekun menjalani ritual ibadah dan ahli zuhud. Sebagian orang menyebutnya wali perempuan dengan sejumlah keramat. Keistimewaan Sayyidah Nafisah diantaranya adalah mampu menghafal Al-Quran saat kecil, mualim, serta sering menunaikan ibadah haji, bahkan sampai sebanyak 30 kali. Beliau juga diyakini sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 1900 kali. Sejak kecil, Sayyidah Nafisah sudah hafal 30 juz Al-Quran. Setiap selesai membacanya, beliau selalu berdoa agar dimudahkan untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Sayyidah Nafisah memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak Nabi Muhammad melalui jalur Nabi Ismail sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Sayyidah Nafisah sendiri merupakan keturunan Nabi Muhammad. Ayahnya biasa membawa Sayyidah Nafisah ke dalam ruangan tempat makam Rasulullah, dan selalu berdoa untuk puterinya di tempat itu. Pada masa-masa berikutnya, Sayyidah Nafisah rutin berziarah ke makam Nabi. Semasa hidupnya,
beliau pergi haji ke Makkah sebanyak 30 kali dan sebagian besarnya ia lakukan dengan berjalan kaki. Dikatakan karena ia hendak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Imam Husain bin Ali. Sayyidah Nafisah merupakan ulama besar perempuan yang ahli hadis dan alim. Dikenal juga dengan julukan Ummul Ulum. Beliau berparas rupawan dan cantik jelita. Banyak orang yang sering mendatangi rumahnya ketika di Mesir untuk berguru. Beliau pindah ke Mesir karena menikah dengan Ishaq al-Mutaman bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Sayyidah Nafisah juga dikenal sebagai perempuan ahli ibadah. Setiap malam beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ketika berusia 44 tahun, beliau tiba di Kairo tepatnya pada 26 Ramadan tahun 193 Hijriah atau 808 Masehi. Kabar kedatangan perempuan yang luar biasa ini telah menyebar luas. Beliau pun disambut penduduk Kairo yang merasa bersyukur didatangi oleh Sayyidah Nafisah, salah satu zuriatun Nabi yang mulia. Ketika bermukim di Kairo, ratusan orang tiap hari datang hendak sowan menemuinya. Dari mulai berkonsultasi, meminta doa, ataupun mendengar nasihat dan ilmu darinya. Bahkan, dikabarkan banyak yang sampai bermalam di luar kediamannya, menunggu kesempatan untuk bisa bertemu dengannya. Lambat tahun, Sayyidah Nafisah merasa waktunya tersita melayani umat. Salah satu orang yang mendatanginya adalah Imam Syafi'i. Dari Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i belajar berbagai macam bidang ilmu seputar fikih, hadis, hingga persoalan-persoalan ibadah. Selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali juga pernah menemui Sayyidah Nafisah untuk meminta doa. Sejak saat itulah, rumah Sayyidah Nafisah sering didatangi tamu dengan tujuan yang bermacam-macam, mulai dari meminta diajarkan ilmu agama hingga minta didoakan seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbali. Pujian yang disematkan kepada Sayyidah Nafisah diantaranya datang dari Ahmad bin Kaf yang memberinya julukan Ad-Darain, permata berharga di dua alam. Alasannya, perempuan tersebut tepat menggambarkan seorang arif dan salehah. Berkat ketakwaan, kecerdasan, dan sikap zuhudnya, beliau menjadi salah satu ulama besar perempuan yang sangat berjasa dalam keilmuan dan peradaban Islam. Menurut Imam As-Sarawi, Imam Syafi'i bukan satu-satunya ulama di Mesir yang biasa berkunjung dan berguru kepada Sayyidah Nafisah. Beberapa ulama besar dan tokoh sufi agung juga kerap mengunjunginya untuk berdiskusi tentang keilmuan. Sayyidah Nafisah, beliau biasanya berkomunikasi dengan lelaki yang bukan mahram dilakukan di balik hijab. Beberapa ulama ahli tasawuf yang mendatanginya diantaranya adalah Imam Zunnun al-Misri, dan Imam Abul Hasan bin Ali bin Ibrahim, yang menulis tentang tata bahasa Al-Quran. Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya ini. Suatu ketika, Imam Syafi'i jatuh sakit, hingga ia tak bisa pergi mengajar ataupun belajar dengan Sayyidah Nafisah. Kemudian Imam Syafi'i meminta seorang sahabatnya untuk menemui Sayyidah Nafisah dan meminta didoakan agar segera diberi kesembuhan. Atas izin Allah, keadaan Imam Syafi'i perlahan membaik. Beberapa waktu kemudian, Imam Syafi'i menderita sakit parah, yang membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana dan akhirnya meminta sahabatnya kembali menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama, yaitu minta didoakan. Kemudian berangkatlah sahabat Imam Syafi'i itu. Setelah sampai ia menuturkan, "Saudara sepupumu tengah terbaring sakit, doakanlah ia," ucap sahabat Imam Syafi'i. Kali ini, Sayyidah Nafisah hanya mengatakan, "Semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya," ucap Sayyidah Nafisah sambil meneteskan air mata kesedihan, seolah sudah tahu kabar dari langit, bahwa Imam Syafi'i akan wafat. Mendengar jawaban tersebut, sahabat Imam Syafi'i tampak bingung. Meski demikian, ia tidak berani menanyakan apa maksud dari doa Sayyidah Nafisah. Dalam keadaan bingung, ia kemudian pulang dan menemui Imam Syafi'i yang terbaring lemah. "Wahai Imam, telah kusampaikan pesanmu kepadanya, tapi aku bingung dengan jawabannya," ucap si sahabat. "Apa yang beliau katakan?" tanya Imam Syafi'i penasaran. Beliau mengatakan, "Semoga engkau mendapatkan kegembiraan ketika bertemu dengan Yang Maha Kuasa," jawab si sahabat. Imam Syafi'i terdiam. Beliau memahami maksud dari ucapan Sayyidah Nafisah, bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Menyadari hal itu, Imam Syafi'i kemudian berwasiat kepada muridnya, Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti,
agar kelak ketika beliau wafat Sayyidah Nafisah berkenan mensalati jenazahnya. Akhirnya permohonan tersebut dikabulkan. Ketika Imam Syafi'i wafat, jenazahnya dibawa ke rumah Sayyidah Nafisah untuk disolatkan. Hal ini disebabkan keadaan beliau yang sudah lemah, sehingga sholat diadakan di tempatnya untuk kemudahan beliau. Sayyidah Nafisah ikut menyolatkan jenazah Imam Syafi'i sebagai makmum di bagian perempuan. Keterangan Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Halikan dan Imam Al-Munawi. Hal ini menunjukkan besarnya penghormatan Imam Syafi'i terhadap Sayyidah Nafisah, serta pengakuan beliau akan kedudukannya yang mulia. Para sejarawan menyebutkan bahwa beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 208 Hijriah atau 824 Masehi. Keterangan ini dari Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir, Imam Ibnu Halikan, Imam Ibnu Tagribirdi, dan Imam Al-Yafi'i. Sebelum wafat beliau jatuh sakit dan keadaannya semakin lemah. Menjelang wafatnya, Sayyidah Nafisah tetap berpuasa. Para tabib dan orang-orang di sekitarnya menyarankannya untuk berbuka, membatalkan puasanya, disebabkan keadaan yang darurat itu. Namun Sayyidah Nafisah menolak dan berkata, "Selama 30 tahun saya berdoa, agar dapat berjumpa Allah dalam keadaan berpuasa, dan apakah saya harus berbuka sekarang? Hal itu tidak akan terjadi." Setelah itu beliau membaca Al-Quran, jadi wafatnya Sayyidah Nafisah terjadi tepat ketika beliau melantunkan surat Al-An'am dan ayat terakhir yang dibacanya adalah, "Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan." Surat Al-An'am ayat 127. Kabar kematian beliau menyebabkan orang-orang berdatangan dari penjuru negeri dan tangisan terdengar di rumah-rumah penduduk Mesir. Keterangan Imam Al-Munawi. Tepat di area dimakamkannya Sayyidah Nafisah saat ini, telah dibangun sebuah masjid megah yaitu Masjid Sayyidah Nafisah. Masjid ini terhitung sebagai masjid terbanyak yang dikunjungi peziarah. Masjid ini terletak di kota Kairo. Kawasan itu dikenal dengan nama kawasan Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang ulama tersohor, bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Syafi'i. Kita merindukan munculnya Sayyidah Nafisah berikutnya di dunia Islam, dan mari kita mendoakan agar Allah senantiasa memberikan kemuliaan bagi guru-guru kita, seperti layaknya Imam Ahmad yang tak pernah lupa mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i, setiap salat selama 40 tahun. Sebagai wanita yang sangat taat, tekun, istiqomah dan selalu ikhlas, Sayyidah Nafisah oleh Allah diberi berbagai karamah. Semasa hidupnya beliau selalu berpuasa dan ibadah malam selama 40 tahun. Diceritakan dalam kitab Mursyidus Zuwar, Sayyidah Nafisah terkenal karena kesungguhan beribadah semenjak masih belia. Beliau beribadah malam tanpa pernah tidur dan berpuasa selama 40 tahun karena kekhawatiran atas nasibnya di akhirat kelak. Hal itu disaksikan oleh keponakannya yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab menceritakan, "Aku telah melayani bibiku selama 40 tahun, dan aku tidak pernah melihatnya tidur di malam hari, tidak pernah melihatnya berbuka di siang hari kecuali 2 hari raya dan hari tasyrik. Aku bertanya kepadanya, 'Apa engkau tidak kasihan dengan tubuhmu?' Dia menjawab, 'Bagaimana aku kasihan pada tubuhku? Sedangkan di depanku ada banyak rintangan yang tak seorang pun bisa melewatinya kecuali orang-orang yang beruntung.' Begitulah keadaan Sayyidah Nafisah, ia rela merasakan ketidaknyamanan, tekanan, bahkan rela membuang waktu istirahatnya demi ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sayyidah Nafisah rela hidup dengan keadaan tidak nyaman secara materi, sebab baginya yang terpenting adalah bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih berharga dan lebih penting selama hidup di dunia, selain mendekatkan diri kepadanya, dengan memperbanyak ibadah. Karomah Sayyidah Nafisah yang selanjutnya yaitu mengalirkan air sungai Nil saat paceklik atau kekeringan. Syekh Taufik Abul Ilmi dalam kitabnya berjudul Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha menjelaskan, suatu ketika saat Sayyidah Nafisah berada di Mesir, saat itu sedang terjadi musim paceklik dan kekeringan yang sangat parah. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan mereka mengering dan kebutuhan masyarakat pada air sangat mendesak. Kemudian orang-orang mendatangi Sayyidah Nafisah dan meminta doa kepadanya. Kemudian beliau memberi mereka sebuah kain. Mereka lalu membawanya ke Sungai Nil.
Setelah sampai, mereka melemparkan kain itu. Setelah kain itu dilemparkan, tiba-tiba air datang mengaliri sungai Nil. Karena saking senangnya melihat air datang, para penduduk tidak langsung pulang. Mereka menunggu sampai air di sungai Nil berisi penuh. Bahkan semakin bertambah sangat banyak, berkah doa Sayyidah Nafisah. Karomah Sayyidah Nafisah yang selanjutnya yaitu menyelamatkan orang dari penguasa zalim. Waktu Sayyidah Nafisah berada di Mesir, pada saat itu dipimpin oleh raja yang zalim. Dengan segala otoritas dan kekuatan militernya, ia merampas hak-hak rakyat. Ia gunakan kekuasaannya untuk menghina, menyiksa, dan bahkan membunuh rakyat. Satu persatu ditangkap oleh raja, mulai dari Mesir ujung timur sampai paling barat. Suatu ketika pasukan sang raja menangkap seorang lelaki. Ketika lelaki yang ditangkap ini berjalan bersama pasukan untuk menghadap kepadanya, kebetulan berpapasan dengan Sayyidah Nafisah. Kesempatan ini tidak ia sia-siakannya untuk meminta doa keselamatan kepada sosok wanita salehah. Ia meminta agar selamat dari raja zalim itu. Lalu beliau mendoakannya, semoga Allah menghalang-halangi penglihatan orang-orang zalim darimu. Setelah melanjutkan perjalanan dan dibawa menghadap, sang raja pun heran dan bertanya kepada pasukannya, "Mana si Fulan, lah itu berdiri di depan Anda?" Jawab pasukan, "Demi Allah aku tidak melihatnya," tegas sang raja. Semua terheran-heran. Kemudian para pasukan pun mengisahkan bahwa lelaki tersebut tadi sempat bertemu dengan Sayyidah Nafisah dan meminta doa keselamatan darinya. Sang raja kemudian berujar penuh penyesalan, "Apakah kezalimanku sampai parah sedemikian ini? Ya Tuhanku, aku bertaubat kepadamu." Kemudian sang raja menangis dan bertaubat atas kezalimannya selama ini. Subhanallah. Barokah air wudhu Sayyidah Nafisah menyembuhkan penyakit. Beberapa tahun ada di Mesir. Sayyidah Nafisah hidup bersama masyarakat. Mereka sangat menghormatinya. Selain karena keturunan Rasulullah, beliau juga memiliki derajat sangat mulia. Menurut Syekh Jabar Siraj, Sayyidah Nafisah bersama suaminya tinggal di rumah Umi Hani, rumah yang ditempatinya berdampingan dengan rumah keluarga Yahudi yang mempunyai anak perempuan lumpuh. Suatu ketika, si ibu ingin pergi ke pemandian umum. Ia bertanya kepada anaknya, "Kamu ikut aku atau bagaimana? Titipkan saja aku ke perempuan itu." Yang dimaksud anak itu adalah Sayyidah Nafisah, jawab si anak. Kemudian si ibu pun menitipkan anaknya di rumah Sayyidah Nafisah. Saat waktu zuhur tiba, Sayyidah Nafisah berwudu. Air bekas wudunya kemudian mengalir sampai di samping anak lumpuh tersebut. Si anak pun seketika menyentuh air dan mengusapkannya ke seluruh tubuhnya. Atas izin Allah, si anak dapat berdiri dan berjalan seperti tidak pernah lumpuh sama sekali. Ketika ibunya kembali, ia pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si anak lalu menceritakan peristiwa dahsyat yang dialaminya. Mendengar penuturan kejadian itu, si ibu dan semua keluarganya bersyahadat masuk Islam dengan bimbingan Sayyidah Nafisah. Seiring tersebarnya berita ini, lebih dari 70 Yahudi masuk Islam dalam waktu singkat dan semakin banyak orang berkunjung ke rumah Sayyidah Nafisah untuk meminta doa serta mengharap berkah darinya. Karomah Sayyidah Nafisah yang selanjutnya yaitu menggali kuburnya sendiri. Suatu ketika, karena melihat semakin banyak orang yang mendatangi Sayyidah Nafisah untuk meminta doa dan berkahnya agar semua keinginannya terkabul, suaminya merasa kasihan dan ingin membawanya pulang ke Hijaz, Madinah, namun Sayyidah Nafisah menolak ajakan itu. Sayyidah Nafisah berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu baginda Rasul." Beliau berkata, "Jangan pergi dari Mesir karena Allah akan mewafatkanmu di sana." Karena mengetahui isyarat tersebut kemudian Sayyidah Nafisah menggali kuburnya sendiri dan menirakatinya dengan hataman Al-Quran ribuan kali. Sebagian riwayat menyatakan sampai 1900 kali, sebagian lain menyatakan 2000 kali, sebagian lain menyatakan 6000 kali. Yang pasti, Sayyidah Nafisah turun ke dalam lubang makam yang digalinya ketika siang dan malam untuk membaca Al-Quran dan salat di sana. Sebelum wafat, Sayyidah Nafisah berwasiat agar suaminya yang mengurus jenazahnya. Awalnya, suaminya ingin agar jasad istrinya dimakamkan di Baqi bersama keluarganya. Ia datang membawa peti untuk membawa jenazahnya, namun masyarakat Mesir keberatan. Mereka meminta agar jenazah Sayyidah Nafisah tetap dimakamkan di Mesir.
Kemudian penduduk Mesir melapor kepada penguasa setempat, agar mau membujuk suaminya. Sang penguasa lalu bergegas mendatangi suaminya dan berkata, "Demi Allah, jangan larang kami untuk melihat makam Sayyidah Nafisah. Dulu sewaktu masih hidup, ketika tertimpa musibah atau sedang punya hajat, kami datang ke rumahnya meminta doa, maka, tinggalkanlah jenazahnya di sini sehingga jika kita punya hajat, kita bisa bertawasul dan berdoa kepada Allah di samping makamnya."